Sangat susah, sangat miskin. Kalau negara lain itu miskin, ini super miskin. Bajunya aja semua biru, abu-abu. Ya, hanya satu baju dan semua penduduk itu hanya digaji oleh pemerintah. Iya. Saya hitung-hitung nih, saya kan orang bisnis, saya hitung-hitung, wah ini perusahaan ini market cap-nya ini valuasinya kira-kira sudah bisa di atas 10 triliun ini. Tapi sangat low profile. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini saya kedatangan teman tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah owner dari PT Platinum Ceramic Industry. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Sutatno Sudargo. Wah. Semangat pagi, Pak. Selamat datang ya di podcast Hermanto Tanoko. Wah, saya ini terima kasih sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk podcast bersama. Ini mengundang Bapak ini penuh dengan perjuangan ini. Sampai Bapak bisa bersedia. Jadi terima kasih sekali karena sharing-sharing Bapak tentunya sangat bermanfaat ya bagi para milenial, para ini sobat sukses yang ingin mendengarkan cerita langsung dari Bapak Sutatno ya. Atau nama akrabnya ini kan Pak Jangta ya. Ya. Saya lebih baik panggilnya Pak Jangta aja ya. Ya. Karena sudah kebiasaan kita hubungan juga ngomongnya dengan Pak Jangta. Jadi gini Pak, saya tahu Bapak dari kecil remaja itu PT Platinum ini masih belum ada ya Pak ya waktu Bapak masih kecil ya. Oh, ya jadi awalnya itu bapak saya itu kerja dagang meracang. Oh, sama dengan papa saya. Sama ya? Iya, meracang. Tapi di Singosari papa saya waktu itu. Papa saya di Jalan Genteng Durasim di belakang Pasar Genteng itu. Iya. Dagangan meracangan. Setelah pelan-pelan maju, ya terus dia lebih ke trading komoditi, utamanya gula. Gula. Jadi saya lahir di Genteng Durasim situ, tinggal bersama engkong, papa, mama dan beberapa saudara. Setelah papa mulai maju, dia pindah ke Surabaya Utara, mulai dagang gula, jual beli. Terus beli rumah sendiri di Ketabangkali. Setelah merit gitu ya? Iya, mulai beli rumah setelah punya anak 2. Ya, jadi setelah kita pindah di Ketabangkali itu, saya bersekolah SD di situ, di depan rumah, 100 meter dari rumah. Dan selama saya di SD itu saya punya pengalaman yang menarik. Saya diajak papa saya itu pulang ke China. Karena di situ mamanya papa, yaitu emak saya, tinggal. Tahun berapa itu Pak ya? Tahun 70-an. Saya umur 12, kelas 6 SD. Diajak ke China. Wah, itu pengalaman yang luar biasa karena China waktu itu masih Mao Zedong. Jadi kehidupannya masih betul-betul kehidupan komunis. Sangat susah, sangat miskin. Kalau negara lain itu miskin, ini super miskin. Bajunya aja semua biru, abu-abu. Ya, hanya satu baju dan semua penduduk itu hanya digaji oleh pemerintah. Wah, luar biasa. Makannya hanya bubur. Kecuali kita orang asing itu boleh beli barang dengan US dollar. Kita dari Indonesia masih bisa pegang US dollar, di sana enggak. Hanya bisa pegang
uang yang namanya renminbi. Ya. Dan saya itu tinggal di desa, bukan di hotel. Mak saya nggak memperkenankan kita untuk tinggal di hotel, ya. di desa selama 2 bulan itu. Wow, lama sekali. Itu suatu pengalaman hidup yang luar biasa buat saya. Dan itu nggak ada keramik loh Pak di sana, masih batu semua. Ada keramik. Oh sudah ada. Ada keramik. Oke. Saya sempat melihat pabrik keramik milik pemerintah. Tapi kita belum punya. Ya, Tahun 70 kita belum punya pabrik. Ya. Dan keramiknya itu, waduh, orang kerja awut-awutan. Lebih banyak rusaknya daripada jadinya. Iya, iya. Karena China itu punya sejarah keramik yang ribuan tahun ya. Betul. Bahannya juga luar biasa. Apa yang pengalaman yang Bapak dapatkan di sana? Bahwa kita itu sudah harus sangat bersyukur ya. Punya kehidupan yang jauh lebih baik di Indonesia. Ya. Di situ toilet pun nggak ada. Langsung cuma dilubangin aja di bawah. Langsung lubang di bawah, lubang besar dan isinya tinja semua. Kalau kita salah duduk, nyemplung itu di sana. Dan tinjanya masih diambil untuk pupuk. Untuk pupuk, jadi itu. Seluruh desa itu bau tinja. Kita tidur, kita makan bau tinja. Karena waktu makan pun pakai air sumur. Air sumur itu masih bau tinja. Betul, betul. Itu dipakai untuk pertanian. Ya. Kalau kita tidak melihat hal yang seperti itu, memang kita ini selalu komplain. Iya. 2 bulan itu. Wow. Ya. Jadi setelah dari China itu, Bapak waktu kembali itu baru kepikir mendirikan pabrik Asia Tile waktu itu. Itu cerita yang menarik juga. Jadi bapak saya itu kan trading komoditas. Suatu hari ada orang Taiwan melintas di depan toko bapak saya, kantor bapak saya. Melintas ngobrol. Karena orang Taiwan ini kan ngomongnya sama-sama Hokkien, cocok mereka. Ngobrol. Orang Taiwan ini menawarkan ada pabrik di Taiwan, pabrik keramik yang tutup. Terus menawarkan untuk beli mesin-mesinnya. Bapak saya terus ke Taiwan. Ya prosesnya bagaimana saya nggak tahu, karena saya waktu itu masih umur 12-13. Dibeli itu pabrik. Mesin-mesin itu dibawa ke Indonesia. Satu line ya. Iya. Oh, masih sangat sederhana seperti industri rumah tangga. Itu yang membuat saya itu kagum sama jiwa bapak saya itu. Bagaimana seorang trader yang nggak ngerti industri beli mesin keramik, nggak punya teknologi juga. Dan pada saat itu di Indonesia sudah ada pabrik keramik milik pemerintah daerah, cuman satu, dan di Belitung. Oh, berarti Asia Tile itu pabrik kedua ya, tapi swasta adalah pioner ya. Pioner. Wow. Keren ya. Setelah itu dipasang mesin-mesin itu di sini, saya sekolah di SMP Petra. Sekolah kurang bener ya, karena banyak bolosnya sama sekolahnya. Karena waktu itu papa mama fokusnya kerja ya, sama anak ini kurang perhatian. Jadi saya ini belakrak terus. SMA 2 saya diusir dari sekolah. SMP 2 saya diusir dari Petra. Terus saya mulai tiap hari ke pabrik. Untuk bantu bangun pabrik itu. Setahun kemudian saya mulai sekolah lagi SMA di Budi Luhur. Saya sekolah siang, jadi pagi saya ke pabrik, siang saya sekolah. Oh, jadi usia remaja sudah bantu di pabrik ya? Ya, bantu. Waktu itu pabriknya beroperasinya? Belum beroperasi. Tahun berapa? Lama, sampai tahun 74. Iya, sampai tahun 74 baru beroperasi. Bangunnya lama sekali. Karena mesin itu mesin bekas semua ya. Dan papa saya itu seorang trader, jadi yang ditaruh di sana itu stafnya dia 1 orang. Jadi saya bantu-bantu. Setelah saya lulus SMA, saya baru full time.
Jadi saya full time kerja setelah lulus SMA. Setiap hari di pabrik ya karena ini mesin bekas sehingga kita itu tidak mendapatkan transfer teknologi. Ya. Jadi mesti usaha sendiri dibantu sama supplier bahan baku. Oke. Itu mesin buatan Taiwan atau dari Italia? Dari Taiwan. Oh, Taiwan. Dan sebagian masih kayu, kayak mesin kayu. Oke. Kita kerja itu masih pakai skrob bangunan itu. Oh. Iya. Yang susah itu kan ovennya ya. Ovennya itu harus stabil. Itu ovennya masih oven muter, itu masih belum. Oh. Masih on and off punya oven. Oke. Iya. Ya. Jadi jemur bahan baku pun pakai sinar matahari masih. Ya, lucu sekali. Ya. Itu suatu perjuangan yang luar biasa. Dan di Indonesia waktu itu keramik itu masih impor dari Jepang. Lah, produksi kita itu nggak laku. Ya. Jadi kita jualnya itu hampir separuh harga dari Jepang. Oke. Lebih ke pelosok-pelosok. Ya. Kita keliling ke pelosok-pelosok yang di kota sulit sekali. Jadi itu dimulai dari satu line mesin bekas. Ya. Nah, untuk line keduanya tahun berapa, Pak Janta? Line kedua itu setelah kirang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun. Berarti tahun 78. Tapi sejak tahun 74 itu karena saya ini memang suka teknik. Saya ini orangnya suka teknik. Meskipun saya nggak sekolah teknik. Saya banyak ke Kalimati itu untuk belanja alat-alat. Okay. Saya robai sedikit demi sedikit, saya robai sedikit demi sedikit. Ya. Terus setiap kali ada uang, ya nambah mesin sedikit-sedikit. Oh, sebelum mesin supporting supaya semakin kapasiti semakin naik. Kapasiti nggak naik. Oh, kualitas semakin baik. Iya, kelancaran lah. Oke. Kelancaran. Sampai tahun 78 itu kita nambah line dari Jepang. Oh, mesin Jepang dulu. Iya, dari Jepang sampai tahun 81 baru jalan. Ya, karena ya pengalaman yang kurang dan teknologi Jepang juga beda dengan teknologi Taiwan itu. Ya. Jadi banyak perubahan dan juga saya sempat tinggal di Jepang cukup lama untuk belajar. Oke. Wah, jadi Pak Janta ini benar-benar ngikutin dari awal dimulainya nih Asia Tile dengan papa ya, jadi dengan papa, dengan saudara, ini sama-sama terus membesarkan ya. Iya, papa saya itu seorang trader, jadi dia fokus di penjualan. Jual ya. Saya yang bikin. Setelah itu saya umur 20 tahun 78 itu papa saya sudah mulai sakit. Dia tahun itu umur 47 punya sakit kencing manis berat. Iya. Kencing manis sudah kerja 50%, istirahat 50%. Dia istirahat di tretes. Ya, sering kali nggak bisa kerja. Kalau datang pun ya cuma ngelihat terus ngamuk-ngamuk. Dan papa saya seorang yang sangat keras, sangat keras. Ya, orang-orang zaman itu memang karena memang apa ya, penuh dengan perjuangan ya. Jadi memang sangat keras karena ingin mendidik anaknya supaya bisa sukses ya. Kalau marah itu mukul, Pak. Iya. Sampai saya menikah baru dia berhenti mukul saya. Iya. Tapi Pak Janta ke anak sudah enggak ya? Wah, justru, atau sekali-sekali masih? Justru kalau ke anak ini karena pengalaman saya yang begitu berat, saya terlalu sayang sama anak. Saya nggak pernah menyentuh. Ya bagus sekali kalau sudah sampai ke Pak Janta terus akhirnya tidak ke anak gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dari sisi Asia Tile ini kan saya melihat pertumbuhannya kan luar biasa sekali ya, dari tahun 74 ya sampai 78. Saya sempat Google ini cari-cari berita terus sampai akhirnya Bapak punya pabrik di Karangpilang ada 8 ya, 8 pabrik di Karangpilang. 8 unit. 8 unit ya. Dan ada 2 yang di Gresik ya. Iya.
40 hektar itu luas tanahnya. Jadi Platinum ini memang sebagai pioner di dunia keramik dan juga bisa terus berkembang dan besar ya. Tapi saya cari berita Bapak ini susah sekali. Bapak ini sangat low profile. Ya memang nggak ada. Padahal kalau saya hitung-hitung nih, saya kan orang bisnis, saya hitung-hitung, wah ini perusahaan ini market cap-nya ini valuasinya kira-kira sudah bisa di atas 10 triliun ini. Tapi sangat low profile. Enggak lah, enggak sebesar itu. Iya, jadi luar biasa. Ini hampir 50 tahun loh tahun ini kalau tahun 71 ya. 1 ya. 50 tahun ini tahun, Pak Jangta. Ya. Kalau hitungnya tahun 71 atau 74 ya? 71 itu bapak saya bikin akte pendirian. Enggak, kalau Bapak hitung ulang tahunnya 71. 71 ya. Karena itu tahun berdirinya perusahaan. Nah, ini 50 tahun loh Pak tahun ini Pak. 50 tahun. Mesti dirayakan di Fasa Hotel ini Pak. Sekalian nodong ini. Alhamdulillah. Iya. Saya juga berharap. Karena nggak mudah ya bisa sampai generasi kedua, sekarang ketiga ya. Ini patut kita acungin jempol lah ya. Terima kasih Pak. Dari Pak Jangta ini apa Pak waktu gabung ya? Di waktu masih tahun 74, 78 itu ya, punya goal nggak Pak? Goalnya itu ingin menjadi bagaimana itu Asia Tile waktu itu ya? Iya, saya ini orangnya very determined. Kalau saya melakukan satu pekerjaan, saya habis-habisan. Ya. Itu orangnya saya. Karena saya tahu kekurangan saya. Kekurangan saya itu pendidikan. Jadi saya harus punya kelebihan. Kelebihan saya ya, saya very determined orangnya. Saya tidak peduli kerja itu sampai nggak pulang kalau perlu. Iya, memang nggak pulang kalau perlu. Karena jadi sering itu, di saat itu sering tidur di pabrik ya? Sering. Dan saya kerja itu sampai saya menikah, mulai dari saya umur 18 itu, saya menikah umur 26. Saya kerja 365 hari. Wah, sobat sukses tuh dengerin ya. Nggak ada tuh orang yang sukses yang berleha-leha. Tapi diimbangin selain kerja smart juga kerja keras. 365 hari tanpa berhenti untuk bekerja ya. Jadi nggak ada hari libur ya. Jadi ini banyak sekali sekarang, apalagi para milenial maunya leha-leha tapi mau sukses, mau cepat, mau instan. Ini nggak ada kan. Ceritanya memang semua saya wawancara, saya tanya orang-orang besar, orang-orang sukses itu pasti dimulai dengan perjuangan yang luar biasa. Ya betul. Ini Pak Jangta sudah membuktikan juga ya. Ya betul. Nggak ada kesuksesan itu yang bisa dicapai dengan hanya secara instan gitu ya. Dan pasti pernah gagal, dan pasti pernah mengalami hal yang sangat sulit ya. Ya. Tapi disitulah kita itu mencari solusi ya. Mencari jalan keluar sampai kita bisa kembali. Karena waktu saya mulai itu, saya pernah produksi itu hancur 100% selama setengah tahun. Itu di tahun berapa itu? Sekitar tahun 76 itu, 75, 76. Waktu masih pakai mesin lama itu ya? Iya. Itu hancur 100% Pak, selama 4-5 bulan gitu Pak. Wow, itu yang justru membuat Bapak justru secara fondasinya itu lebih kuat. nggak hanya pengalaman ya, tapi mentalnya itu sudah terbentuk Pak. Bapak saya sampai jual rumah itu. Wow. Kita sampai berhutang ke kanan ke kiri. Tapi untungnya papa saya itu punya prinsip bahwa keluarga itu harus punya integritas. Iya. Dan harus bisa dipercaya sama orang. Ya, itu yang paling penting. Setuju, Pak. Karena saya merasakan sendiri, saya mencari pinjaman ke keluarga itu mudah sekali. Iya. Selalu dikasih. Nggak pernah ada penolakan. Itu akhirnya yang menjadi turning point untuk Bapak bangkit ya? Iya, Bapak saya bangkit malah import mesin dari Jepang ya waktu itu ya? Karena pada waktu susah itu kita minta kredit dari bank, itu ditolak Pak. Ditolak karena laporan keuangannya merah? Enggak, juga selain laporan keuangan masih kecil, keluarga Papa saya itu
pernah ngemplang bank. Oh, ya. Jadi kena imbasnya gitu ya. Kena imbasnya. Iya. Makanya ini pelajaran yang berharga bagi ayahnya Pak Jangta, juga Pak Jangta, sehingga reputasi itu benar-benar penting dan harus dijaga ya. Supaya nanti anak cucu semuanya juga bisa mendapatkan berkat yang lebih banyak gitu ya. Pada waktu ke bank itu saya ikut. Oke. Meskipun saya masih muda, saya ikut, dan setelah keluar dari kantor bank itu, setelah ditolak, papa saya pesan sama saya masih ingat betul, jangan pernah nipu. Ya. Kalau kamu suatu hari nipu orang, yang susah itu anakmu, dia bilang. Iya, betul. Yang kasihan itu anakmu, bukan kamu. Iya, itu pesan dia. Dan jalan juga semakin lama semakin mengerucut, semakin kecil dan nggak ada jalan akhirnya. Tapi dengan menjaga reputasi, peluang-peluang semakin banyak ya Pak ya. Jadi sudah dipraktekkan ini sama Pak Jangta. Kita mau kerjasama dengan orang juga mudah. Iya. Jadi itu turning point-nya akhirnya tahun 78 bisa import mesin dari Jepang ya. Iya. Saya masih ingat Pak, waktu saya married, saya bangun rumah, kalau WC itu selalu Asia Tile 10x10 ya. Iya, itu mungkin mesin yang dari Jepang itu Pak ya. Mulai dari Taiwan ya itu 10x10 itu. Oh, makanya saya pokok kalau WC semua sudah Asia Tile itu. Ya, betul. Dan nggak ada kembang-kembang kan, masih warna-warni ya. Biru warna pastel lah. Ya, gak ada hijau muda, biru muda, pink muda, putih ya. Sudah itu saya pakai setiap pindah rumah yang mesti Asia Tile. Wah, Pak Hermanto tahu banyak mengenai kita. Iya, pakai Pak sebagai konsumen. Terima kasih. Sampai sekarang ini gedung ini pakai Bapak punya yang titanium. Titanium, ya. Iya, yang itu, besar itu ya. Ya, itu sinter stone. Iya. Waktu saya ke Italia, jadi memang cara saya mengembangkan perusahaan itu saya terus mencari teknologi baru. Oke. Dan kita ini termasuk pelopor Pak, kalau teknologi selalu berani. Paling berani. Jadi mesin itu yang saya datangkan itu belum ada di Asia selain di Selalu Eropa. Ingin jadi pioner ya. Iya, karena saya percaya bahwa teknologi ini akan menjadi the future of the ceramic. Iya. Dan ternyata memang sangat bagus hasilnya. Tapi sebagai pioner itu tentunya penuh dengan perjuangan ya, karena pioner itu nggak mudah Pak, untuk mengenalkan, untuk orang percaya, untuk orang jadi jatuh cinta terus memakai itu kan butuh effort yang luar biasa, tidak mudah. Kalau follower gampang ya. Tapi merek kita jadi kuat Pak. Oke. Pak, kembali kalau dari Pak Jangta ini pengalaman apa ya yang menurut Bapak yang paling membanggakan, yang Bapak benar-benar bisa membuat perusahaan ini jadi lebih berkembang, lebih sukses, itu apa Pak? Kuncinya itu apa? Kunci suksesnya itu? Ya, utamanya tadi saya orang yang sangat tekun. Jadi untuk bisa menjalankan pabrik keramik tanpa transfer teknologi dan mesin bekas itu suatu tantangan yang luar biasa. Yang sangat luar biasa, butuhkan effort yang luar biasa, butuhkan kerugian yang harus kita tanggung. Ya. Tapi kalau kita terus berjuang, akhirnya berhasil juga. Ya. Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga ya. Iya. Kadang orang diceritai ini kan cuma keluar masuk karena nggak ngalami. Pengalaman itu memang nggak bisa. Memang harus you pay the price ya. Ya, perjuangan. Dan setelah itu kita kembangkan itu. Kan saya lihat ada teknologi baru di Italia. Dulu fokus kita kan Taiwan dan Jepang. Itu saya memberanikan diri ke Italia sendirian. Dan tidak mengenal siapa-siapa saya waktu ke Italia. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 83. Itu ke pameran? Ke pameran. Selain itu ya kunjungan ke supplier yang tidak saya kenal satupun. Jadi saya datangi langsung. Dan mereka sudah mengenal Asia Tile belum? Tidak kenal. Malah pertama kali saya kunjungi itu tidak ada orang yang bisa terima saya karena mereka sibuk. Tapi ya jalan itu selalu ada. Waktu saya pulang dari kantor mereka, kok jelala malam itu sales manager Asianya itu masuk ke kantor. Jadi mobilnya masuk, melihat saya,
Saya ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Masuk gitu. Oh. Itu perusahaan Sakmi. Sakmi, ya. Sakmi Italia. Ya, itu saya kan datang. memang textile kan paling terkenal Sakmi ya. Ya, mereka itu adalah supplier mesin yang sangat luar biasa besar ya. Ya. Memang dia spesialis ya. Spesialis ya. Iya. Juga supply mesin untuk tutupnya. Iya, saya tahu makanya Sakmi. Jadi Bapak line ketiga baru pakai Italia ya? Oh belum Pak. Belum. Jadi masih banyak Jepang terus ini. Masih Jepang terus. Ya. Cuman sudah explore lah. Ya. Terus setelah itu saya temukan satu hal yang menarik. Saya bangun pabrik dari Italia itu bisa ukurannya besar, bisa coatingnya lebih tebal. Itu yang 40-40 atau 60-60? 40-40. Kita mulai dari 40-40. Itu Bapak juga pioner berarti ya 40-40 ya? Iya. Double coating itu saya yang pertama di Indonesia. Tidak gampang gores jadi ya? Iya. Jadi saya beri merek Platinum itu. Oke. Platinum itulah kunci dari sukses kita. Grow-nya luar biasa. Itu line keberapa itu Pak? Keempat. Saya di pabrik itu punya prinsip bahwa manusia ini setiap hari makin tua. Iya. Tapi pabrik setiap hari harus makin muda. Wow, keren. Dengan cara mengganti mesin. Iya. Orang tua ini memang selalu memikirkan anak ya. Iya. Tapi anak belum tentu memikirkan orang tua. Iya. Sudah. Ini yang mesti diingat. Kesuksesan kita itu adalah kalau anak kita sukses. Ya. Kita sukses, anak kita nggak sukses percuma. Ya.